Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Adakah yang tidak hadir hari ini? Baik, saya kira semuanya hadir ya. Semoga dengan materi hari ini bisa bermanfaat. Oke, kita hari ini akan belajar tentang pendapatan nasional, di mana di dalam sebelum Ibu menjelaskan tentang pendapatan nasional, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik menguasai konsep dasar tentang pendapatan nasional dan menghitung pendapatan nasional. Di sini ada 3 hal yang akan kita kaji dalam pendapatan nasional ini, yaitu yang pertama konsep dasar pendapatan nasional, yang kedua komponen pendapatan nasional, yang ketiga perhitungan pendapatan nasional. Kita akan masuk ke dalam yang pertama, yaitu tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk dasar jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Di mana di dalam konsep pendapatan nasional dia ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada GDP, ada GNP, ada NNP, NNI, PI, dan DI. Kita akan lihat satu persatu tentang pengertian tersebut. Yang pertama adalah GDP. GDP dikenal dengan singkatan dari Gross Domestic Product atau yang disebut dengan Produk Domestik Bruto, di mana produk domestik bruto adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun tersebut, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Di mana GDP dia punya rumus produk WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Kita lihat pengertian selanjutnya, yaitu GNP. GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Di mana GNP dia punya rumus GNP sama dengan GDP dikurangi dengan pendapatan neto luar negeri. Pendapatan neto luar negeri dia punya rumus, di mana untuk menghasilkan pendapatan neto luar negeri itu adalah pendapatan WNI yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan WNA yang ada di dalam negeri. Selain GNP itu ada NNP. NNP itu adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Di mana NNP dia punya rumus NNP sama dengan GNP dikurang dengan penyusutan barang modal. Lalu ada NNI. NNI ini dikenal dengan Net National Income. Net National Income itu adalah produk nasional itu dikurangi dengan pajak tidak langsung, di mana pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk di dalam biaya produksi barang. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung. Contoh dari pajak tidak langsung ini adalah pajak penjualan, pajak bea masuk, dan pajak cukai. NNI dia punya rumus NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Lalu selanjutnya ada PI. PI adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seorang sebagai bentuk balas jasa atau keikutsertaan dalam proses produksi, di mana PI sama dengan NNI dikurangi dengan iuran sosial, ditambah dengan ditambah dengan asuransi, ditambah pajak perseorangan, lalu ditambah dengan laba ditahan. Setelah dapat, lalu NNI dikurangi hasilnya, baru ditambah dengan transfer payment.
Selain NNI ada PI. PI adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak langsung, di mana NNI DI punya rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak tidak langsung. Gimana anak-anak, pelajaran hari ini bisa kalian terima? Bisa dimengerti? Oke, baik, supaya kita lebih dimengerti lagi dalam rumus-rumus yang telah dipelajari tadi, yang dijelaskan tadi, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Kita lihat contoh soal yang kita punya. Ini merupakan pola dari keterkaitan antara konsep dalam pendapatan nasional. Nah, kita lihat contoh soal yang kita punya. Contoh soal yang kita punya yaitu PDB, diketahui PDB Indonesia sebesar 130,106 miliar. Ada pendapatan itu luar negeri itu menghasilkan 4.955,7 miliar. Lalu pajak tidak langsung dia memiliki 8.945,6 miliar. Ada penyusutan yang ada di sini adalah 6.557,8 miliar. Lalu iuran asuransi itu adalah 2 miliar. Kita lihat dari contoh soal tersebut, ini adalah hasilnya GNP, lalu NNP, PI, dan DI dapatlah. Nah, selain itu ada tujuan pendapatan nasional. Tujuan pendapatan nasional di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan daripada pendapatan nasional untuk mengetahui kemajuan perekonomian, yang kedua untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara, yang ketiga untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa serta secara akurat, yang keempat untuk mengetahui membuat rencana pembangunan. Selain itu juga di mana manfaatnya yaitu sebagai komponen pengukur pendapatan kemakmuran negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian dengan negara lain. Yang keempat, dapat membantu kebijakan perekonomian di bidang ekonomi. Dari tujuan, kita lihat dari tujuan dan manfaat tadi, kita lihat di sini. Nih, di sini ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yang pertama itu adalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri, yang kedua adalah keadaan alam, yang ketiga itu kesediaan modal, yang keempat stabilitas dan kebijakan, dan yang terakhir itu adalah kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dari faktor-faktor tersebut kita akan lihat yang namanya dari faktor-faktor tadi sampailah kepada materi terakhir kita. Dari hasil penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, baiklah kita akan silahkan kerjakan soal tentang pendapatan nasional yang ada di buku. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.